Baik, shalom untuk kita semua, selamat pagi. Ya, bersyukur pada Tuhan kita boleh kembali berjumpa di dalam program Mesbah Doa Pagi untuk bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik, kita membuka Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya, bagian ini adalah bagian yang sering kita baca, sering kita renungkan ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membaca ayat 22, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat 23, kita berganti-gantian. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun meredalah sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dan melakukan mujizat yang luar biasa. Dan sekarang kita akan melihat kembali bagaimana Yesus melakukan mujizat dan membuktikan bahwa dia berkuasa atas segalanya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang sanggup melakukan segala sesuatu, ya, di mana dia meredakan angin ribut, bagaimana dia berjalan di atas air dan membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah pribadi yang berkuasa atas segalanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana ya ada ketakutan, ada juga kecemasan, dan ada juga problem yang dihadapi oleh para murid-muridnya ya ketika mereka berada di atas kapal. Ya, di ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, ada angin, ada gelombang, dan ada badai yang mereka hadapi. Ya. Jam 3 malam. Ya. Lalu datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat di sini ada problem, ada masalah, dan ada juga ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus kembali menunjukkan bahwa dia sanggup untuk meredakan badai itu. Dia sanggup untuk melakukan mujizat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ya di sini kita bisa melihat dan kita bisa mengaplikasikan di hidup kita. Badai itu adalah persoalan. Ya, badai itu adalah pergumulan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita.
Ya, saya yakin dan percaya ketika kita hidup, ketika kita ada sampai saat ini, kita tidak lepas daripada pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Ya, banyak tantangan yang kita alami di dalam kehidupan ini, banyak problem yang kita hadapi, atau bahkan banyak sekali masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan saudara yang diberkati Tuhan, mungkin masalah belum selesai, sudah datang masalah kembali. Ya, hari ini masalah belum selesai, besok ada lagi masalah yang baru. Sehingga hari lepas hari, saudara yang diberkati Tuhan, mau tidak mau kita bisa mengatakan bahwa kita harus menghadapi problem, menghadapi badai, menghadapi angin yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kebenaran apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan ini. Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya mendapatkan kebenaran bahwa ya ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita bersama dengan Kristus, kebenaran yang pertama, masalah itu memang ada. Ya, bukan berarti masalah itu selesai, saudara yang diberkati Tuhan. Banyak orang berpikir, saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya kepada Yesus, kita beranggapan bim salabim, masalah semua dapat selesai. Nah, tapi kita bisa melihat di sini, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, murid-muridnya waktu itu, ya baru saja melihat bagaimana mujizat besar terjadi, tetapi toh tetap takut. Ya, murid-murid sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, murid-murid sedang bersama Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi toh tetap saja ada badai. Toh tetap saja ada angin ribut, tetap ada persoalan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita juga merepresentasikan di dalam kehidupan kita, ya kita bisa melihat, saudara yang diberkati, badai persoalan memang ada, badai pergumulan memang ada. Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita mau berkata bahwa kita harus percaya kepada Dia. Ya, nah saudara yang diberkati Tuhan, ya seringkali saya mendapati pernyataan-pernyataan ketika kita menjadi orang Kristen, pasti kita akan diberkati berlimpah-limpah. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita hidupnya enak-enak saja. Saya mengatakan tidak selalu seperti itu. Ya, pasti ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk menguji sebagai bagaimana besar iman kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kembali kehidupan kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh ya mau menikmati ya karunia yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus berkata di ayat 27, ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh takut di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Ya. Apapun tantangan yang kita alami, mungkin kita menghadapi sakit penyakit, mungkin kita bergumulakan anak-anak kita, mungkin kita bergumulakan pekerjaan kita, bergumulakan pelayanan kita, studi kita, masa depan kita, pasangan hidup kita, banyak yang kita gumulkan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, jangan takut, ya, tenanglah. Ya, Yesus berkata, dalam menghadapi badai persoalan kita harus memiliki hati yang tertuju kepada Dia. Ya, tenang dalam menghadapi setiap persoalan dan permasalahan. Saya yakin saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tenang di dalam menghadapi persoalan, maka akan ada mujizat-mujizat Tuhan yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Akan ada hal-hal besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini luar biasa ya. Ketika Petrus mengatakan bahwa Tuhan, saya ingin berjalan di atas air, Tuhan Yesus memberikan mujizat itu juga. Ya, sehingga
hal yang luar biasa yang di luar logika manusia bisa terjadi. Artinya apa, saudara yang diberkati Tuhan? Ketika kita mau mengandalkan Tuhan dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam kehidupan ini, akan ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal-hal besar yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Ya. Kadang-kadang saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali merasa frustasi. Seringkali kita merasa takut. Kita seringkali merasa sepertinya tidak ada jalan. Tuhan, kenapa kok sepertinya pintu banyak sekali yang tertutup? Ya, kenapa sih persoalan saya nggak selesai dengan cepat? Kenapa persoalan saya kok nggak seketika hilang? Ya, nah disinilah iman kita diuji, saudara yang diberkati Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh berjalan kepada Yesus? Apakah kita dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan, saya akan tetap percaya kepadamu, dan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau tetap beriman kepadamu. Itu menjadi pertanyaan dan pergumulan dan juga koreksi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya masing-masing daripada kita merindukan mujizat dan kuasa Tuhan yang besar. Amin. Ya. Merindukan bagaimana lawatan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Bila mana pada saat-saat ini kita sedang merasa susah, kita saat-saat ini sedang menghadapi badai dan angin yang luar biasa di dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada yang punya kuasa itu. Bukankah minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali yang kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Ya, intensitas kita berdoa, bergumul kepada Tuhan itu bukannya semakin tinggi, namun semakin rendah. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan dan tak kunjung ada jawaban, kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik kepada kita. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita percaya kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita yang tepat dan indah pada waktunya. Ya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus. Ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita kan sering mendengar ya sebuah lagu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Lagu itu sering kita dengarkan ya. Lagu itu sering kita kumandangkan. Tetapi apakah kita imani di dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang taat dan mengerti rancangan, mengerti jalannya Tuhan, dan tidak memaksakan kehendak kita untuk Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Kita harus memahami planningnya Tuhan. Ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan berkat Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Hal selanjutnya yang kita pelajari, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam bagian ini adalah ya, di ayat 30 dan 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun mereda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, hal yang sering kita alami di dalam kehidupan kita adalah kebimbangan, ya, ketakutan, keraguan akan kuasa Tuhan. Ya, suatu kali saudara yang diberkati Tuhan, saya ngobrol dengan beberapa anak muda. Mereka banyak yang bersaksi, mereka yang banyak mengatakan bahwa agama itu tidak relevan lagi. Ya, Tuhan itu sudah tidak
Mereka katakan Tuhan itu kuno, ya, udah nggak sesuai dengan zaman ini. Sehingga banyak dari antara anak-anak muda mengatakan bahwa mereka skeptis terhadap Tuhan. Mereka ragu akan keberadaan Tuhan. Karena apa? Ya masalah yang mereka hadapi, tekanan yang mereka hadapi. Ya, bagi mereka mengatakan dunia itu jauh lebih menyenangkan. Nah, ini merupakan suatu pukulan juga kepada kita, ya, kepada kekristenan. Ya, bagaimana banyak sekali orang-orang yang saat ini mengalami keraguan karena Tuhan belum menjawab setiap doa mereka. Ya, banyak sekali orang-orang yang merasa bimbang bahwa Tuhan tidak menolong kita. Padahal Tuhan dengan jelas akan menolong kita. Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya dan jangan bimbang. Ya, kapanpun ya Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita, sampai kapanpun ya kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap menantikan jawaban Tuhan. Kita mau tetap menantikan bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizat. Ya, bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Ya, kita ingat akan Bapak Abraham yang menantikan jawaban Tuhan, bukan 1-2 tahun, bukan belasan tahun, tetapi puluhan tahun dia menyatakan menunggu jawaban daripada Tuhan. Ya, bagaimana iman yang luar biasa. Di sinilah saudara yang diberkati Tuhan, kita terus diuji, kita terus mau mengupgrade iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan, jangan bimbang dan jangan ragu. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, masalah boleh ada, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita jangan takut, jangan bimbang, dan kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percaya ketika kita sungguh datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan kecewa. Ya, kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Kita akan bisa mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini, yaitu adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam iman percaya kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa.